Hidup gak lepas dari yang namanya masalah. Tiap orang pasti punya masalah. Ya walaupun masalah sepele, tapi tetap masalah kan namanya. Dan masalah sekecil apapun gak bisa diremehin. Kalau dibiarin bisa bikin breakdown maksudnya. Oke, aku di sini mau cerita tentang sebuah masalah yang kebanyakan orang mungkin belum bisa mengontrol emosinya untuk menghadapi semua permasalahan hidupnya. Ya, namanya emosi. Emang susah dikontrol. Jangankan emosi negatif, emosi bahagia aja susah ngontrolnya. Kayak pas lagi happy banget, bisa berlebihan nanggepinnya, sampai-sampai nangis gak berhenti-berhenti. Pernah gak kalian sampai gitu? Aku pernah sih sampai rasa bahagianya malah penuh haru. Tapi jadi salah satu momen paling berharga sih di hidupku. Tahu kan kalau sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Ya apapun itu, gak boleh berlebihan. Aku pernah belajar sebuah proses mengenali diri yang di dalamnya juga termasuk dalam mengontrol emosi. Kita pasti memiliki beragam hal yang bikin emosi kita muncul. Dan itu hanya kita yang tahu, karena nggak semua orang memiliki pemicu yang sama. Ada yang dipicu dengan hal sederhana dan sudah muncul emosinya. Ada juga yang dipicu sama hal besar dulu baru muncul emosinya. Beragam banget. Aku memiliki sebuah cerita yang kudapat dari salah satu buku yang menurutku ini adalah contoh paling sederhana tapi sangat terlihat perbedaannya jika kita tafsirkan dengan emosi yang terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi, ada sebuah keluarga yang setiap pagi harus sarapan bersama. Gak sengaja, sang adik menumpahkan secangkir kopi di meja kakaknya. Secara refleks, kakaknya marah ke adiknya yang membuat ia mengeluarkan kata-kata kotor dan membuat adiknya menangis. Lalu ia pun tidak melanjutkan sarapannya dan segera mengganti kemejanya. Tapi karena ia merasa bad mood, banyak hal selanjutnya yang akan terus dia anggap buruk. Ia berangkat dengan tergesa-gesa, mengalami kemacetan lalu lintas, dan membuat ia terlambat bekerja. Semua terasa buruk baginya. Ya, itu mungkin hal yang normal ya. Ketika pagi kita diganggu, tapi sadar gak sih bahwa semua permasalahan yang menimpa adalah di luar kontrol kita. Dan ingat, kita masih bisa ngontrol reaksinya loh. Ada sebuah teori tentang rahasia 90/10. Jadi 10% adalah kejadian-kejadian yang menimpa kita dan 90% ialah tentang bagaimana kita merespon keadaan yang terjadi. Respon kita adalah yang paling penting. Ketika kita merespon dengan hati-hati dan terkontrol, gak akan ada hal buruk yang lebih besar terjadi. Seperti cerita tadi, kalau aja kakaknya gak marah sama adiknya, waktunya mungkin lebih optimal untuk memilih kemeja dan dia gak akan kena macet di jalan. Tiba di kantor juga akan lebih tepat waktu. Pernah gak dengar tentang masalah kecil dihilangkan dan masalah besar dikecilkan? Aku setuju banget sama pernyataan itu. Bikin tenang aja, karena gak perlu mikirin banyak hal. Kalau masalah kecil kayak kehilangan uang 50.000, mungkin ya udah ikhlasin aja. Anggap sedekah gitu. Lah, mau gimana? Mau nyari uang yang hilang? Ya susah. Mending cari uang lagi, kerja lagi. Ya walaupun uang itu berharga banget sebenarnya. Lebih berharga menjaga emosiku. Lebih berharga kesehatan mentalku. Kalau semua dikit-dikit dibuat marah, ya gak ada yang namanya good day. Tiap hari bawaannya mendung terus. Kan gak enak juga. Padahal kalau udah bisa senyum untuk diri sendiri itu bikin tenang aja.
orang lain pun juga kebawa aura positif kita. Malah jadi banyak hal yang lebih baik. Jadi tetaplah tenang dalam menghadapi apapun. Kendalikan dirimu, bukan dirimu yang dikendalikan tubuhmu. Yuk terus belajar mengontrol emosi. Itu adalah awal yang baik untuk segala hal. Karena dari situlah kunci kehidupanmu. Selamat menjadi manusia yang lebih baik.